Pemirsa, atlet karate Mesita Rauf berhasil meraih juara 2 nasional Putri Junior dalam kejuaraan karate tingkat pelajar bertajuk virtual Kata 2020. Kami akan ajak Anda berbincang dengan sang juara. Halo, selamat siang Mesita. Halo, selamat siang, Kak. Ya, selamat atas medali yang diraih ya, juara 2 nasional tingkat Putri Junior ya. Alhamdulillah, terima kasih, Ya. Kak. Baik, Mesita, sedikit info tentang kejuaraan karate tingkat pelajar yang kamu ikuti dong. Sebenarnya ini memang hanya diikuti untuk kalangan pelajar saja atau seperti apa? Kalau untuk virtual MGMP ini, Kak, emang untuk kalangan pelajar saja, Kak. Cuman di situ ada tertera untuk beberapa usia, Kak. Jadi misalnya kalau di usia dari umur 7 tahun sampai 8 tahun itu ada nama kelasnya tuh usia dini, sampai seterusnya sampai usia junior, yaitu sekitar umur 17 sampai 18 tahun. Baik, dari kelas yang Mesita ikuti yaitu Putri Junior, betul ya? Nah, Iya, Kak. ini berapa daerah yang ikut andil dalam kejuaraan di levelnya yang diikuti oleh Mesita? Kalau untuk beberapa daerah, Kak, itu kejuaraannya nasional, jadi yang mengikutinya itu se-Indonesia, Kak. Oke, dari mana saja mungkin yang bisa dikategorikan lawan terberat Mesita pada saat pertandingan kemarin begitu? Oh, kalau untuk lawan terberat itu, Kak, saya akui dari Jawa Barat, Kak. Kenapa? Apa yang bikin Mesita merasa lawan dari Jawa Barat ini saingan terberat pada saat itu? Karena ya seperti pengalaman lah kan, Kak, kita melihat di pertandingan Piala Panglima, dan saya juga pernah turun kata di sana. Jadi saya melihat dari pengalaman tersebut, ketika saya melihat mereka bermain dengan speed dan power yang lebih, dan itu emang rata-rata atlet dari mereka itu emang full power. Baik, sebenarnya dalam kejuaraan karate ini apa sih sebenarnya poin-poin yang menjadi poin utama dalam kemenangan yang diraih setiap atlet sih? Kalau untuk di kategori kata itu, Kak, ketepatan di kuda-kuda, di pukulan, power, serta speednya juga dilihat. Baik, ini kan memang ada juara 1, 2, dan 3. Mesita juara 2, melawan siapa pada saat itu? Kalau untuk final itu, Kak, saya melawan anak Riau juga, Kak. Oke. Satu Satu daerah ya? kedua. Tapi beda ibaratnya beda apa ya, tempat latihan atau beda persatuan begitu ya, meskipun satu daerah. Iya, beda perguruan juga. Baik, ini kendala yang dihadapi ketika berlatih menjelang kejuaraan di era pandemi COVID-19. Tantangan terbesarnya apa sih, Mesita? Kalau untuk kendalanya itu kan, Kak, saya sendiri memang tidak memiliki matras, Kak. Sedangkan untuk di kata itu memang membutuhkan matras kan, Kak. Jadi kendalanya tuh emang di fasilitas latihan, Kak. Baik, apakah porsi latihannya ini berkurang ketika pandemi atau mungkin sama saja atau bahkan tingkat latihannya ditingkatkan meskipun pandemi COVID-19? Kemarin untuk tingkat latihannya ditingkatkan, Kak. Oke, apa sih yang menyebabkan Mesita ingin sekali menjadi seorang atlet karate? Apakah memang ada keturunan atau mungkin ada berlatar belakang seperti apa yang kita mungkin belum tahu, Mesita? Kalau untuk keturunan, untuk di bela diri itu udah, Kak. Cuman dari awal itu saya emang benar-benar pengen membahagiakan kedua orang tua, Kak. Jadi ya saya ngerasa dengan saya bisa masuk karate ini, dengan saya berusaha dan saya berlatih, saya bisa membuat kedua orang tua saya bangga, membuat pelatih saya bangga, membuat orang-orang di sekitar dan keluarga saya bangga, dan bisa meraih prestasi lagi kan, Kak. Karena untuk sekarang untuk masuk perguruan tinggi itu tidak hanya diambil dari prestasi akademik, tetapi prestasi di non-akademik juga bisa mempengaruhinya dan bisa juga masuk ke perguruan tinggi yang kita inginkan. Baik, sedikit cerita mungkin Mesita ketika Mesita memilih untuk memiliki keahlian di bidang karate, jalannya seperti apa? Apakah memang sempat ditolak ataupun tidak disetujui oleh orang tua atau mungkin jalannya mulus saja, apa yang Mesita inginkan orang tua selalu mendukung, seperti apa? Alhamdulillah, Kak, kalau untuk support dari orang tua itu emang saya akui
saya beruntung memiliki kedua orang tua saya yang emang selalu nge-support saya di saat saya di bawah, sampai sekarang saya bisa menjejakkan titik kaki saya bisa menjadi atlet nasional di perguruan taekwondo Indonesia. Baik, kalau saya lihat di belakang Mesita ini banyak sekali medali yang sudah diraih itu ya. Masih ingat medali pertama itu yang Mesita raih itu kejuaraan apa dan tahun berapa? Kalau untuk medali pertama itu Kak, kejuaraan antar dojo dan itu tahun 2015 kalau nggak salah Kak, 2015. Baik, mungkin terakhir Mesita, sebagai seorang yang berprestasi tidak mungkin tidak mengalami kejatuhan ataupun keterpurukan. Saran Mesita untuk para atlet mungkin bukan hanya karate saja, para atlet lain yang mungkin belum memiliki kejuaraan ataupun belum meraih medali, apa yang bisa Mesita berikan motivasi kepada mereka? Kalau untuk motivasi sih Kak, ketika kita memang berusaha, menang atau kalah itu tidak menunjukkan hasil yang sesungguhnya ketika kita berusaha dengan usaha atau perjuangan yang biasa-biasa saja. Jadi emang hanya tuh emang harus dilakuin lebih agar kita dapat mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Misalnya ketika kita ingin menjuarai kejuaraan nasional, tetapi kita ada perjuangan dan tidak ada usaha yang lebih, hanya usaha yang biasa-biasa saja. Dan itu hanya ketika dia menang dan itu bisa dibilang keberuntungan. Dan ketika kita bisa berusaha lebih dari itu lagi, dan alhamdulillah ketika Allah ngasih kita rezeki, ya itu yang harus kita syukuri Kak. Baik, luar biasa sekali lagi selamat Mesita atas kejuaraan yang dilaluinya. Next-nya kita harapkan Mesita dapat medali emas yang banyak begitu ya di kejuaraan selanjutnya. Terima kasih Mesita Rauf bergabung bersama kami di Nusantara TV.